Welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke guys, jadi pada hari ini kita akan membahas mengenai gimana sih cara pilih altcoins. Ya, nah buat mungkin secara fundamentalnya gue nggak akan bahas di sini karena kalau mau bahas satu-satu, wah bisa muntah darah ya. Jadi buat kalian yang belum lihat di sini ada playlist ya, playlist review crypto. Jadi buat kalian yang ingin tahu fundamental seperti apa, bisa cek di situ. Ya, nah di sini fokus kita ada lebih ke teknikalnya. Hah, teknikalnya gimana caranya? Nanti kita akan lihat di video ini. Oke guys, pada hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana sih cara yang bijak kita untuk memilih altcoins ya. Nah, tapi pada hari ini kita fokusnya lebih ke secara teknikalnya. Karena kalau fundamentalnya gue sudah sering ngomong ya. Pertama, contohnya adalah koinnya pastikan punya utilitas. Jangan cuma koin pom-pom. Karena kalau koin pom-pom seperti yang kita lihat sudah berapa banyak yang mati. Di 2016, koin pom-pomnya bentuknya dalam bentuk ICO katanya. Ini akan mengalahkan Bitcoin dan lain-lain. Pada cycle kali ini adalah meme coins ya. Banyak banget meme coins yang sebenarnya nggak ada gunanya. Yang cuma dibuat untuk bisa naikin harga saja. Gitu. Dan banyak orang yang nggak sadar koin pom-pom seperti itu sebenarnya orang berpikir, wah kalau gue beli di sini gue untung. Yes, benar. Tapi di waktu bersamaan, koin pom-pom seperti itu biasanya nggak akan selamat di bear market. Kalau dia udah nggak selamat, yang terjadi apa? Berarti kan ada orang lose money. Jadi ujung-ujungnya hanya perpindahan uang dari orang yang duluan invest ke yang belakangan. Itu yang sangkut-sangkut di atas. Perbedaan mendasar dengan Bitcoin apa? Bitcoin sudah punya cycles yang 10 tahun ini terbukti. Jadi kalau kita beli lagi di bawah, it's okay. Tapi kalau koin pom-pom seperti itu, ya di contoh 2016 aja sudah banyak yang mati. Gua tahu dari mana? Gua salah satu orang yang pernah beli koin pom-pom tersebut, ya. Dan sampai sekarang gua nggak pernah buang itu koin, gua masih taruh di wallet gua. Tujuannya untuk mengingatkan gua beli koin yang berutilitas, ya. Lalu selain dari itu bisa juga lihat dari tokenomics, lihat juga dari komitmen dari timnya, lihat roadmap mereka dan lain-lain. Tapi pada hari ini fokus gua lebih ke teknikalnya. Gimana caranya kita nge-hold koin-koin yang kuat, jangan nge-hold koin-koin yang lemah. Oke, gue yakin pasti pertanyaan selanjutnya adalah, Bang, kan banyak banget nih altcoins ya. Banyak banget. Kita tahu dari mana yang bagus. Ya, karena literally ada ribuan altcoins. Ya. Nah, buat kalian yang nggak tahu apa itu altcoins, itu adalah alternative coins. Jadi technically, alternative coin itu adalah semua cryptocurrency di luar dari Bitcoin. Jadi dari ETH, Binance, Solana, Cardano, itu semua masuk ke altcoins ya. Nah, sekarang gimana caranya kita bisa lihat secara teknikalnya? Nah, ini salah satu kesalahan terbesar dari orang-orang yang invest di kripto. Mereka hanya fokus terhadap harga dolar saja. Berapa persen dia naik against dollar. Padahal, menurut gua salah satu cara yang kita nggak bisa lupakan adalah kita harus melihat koin tersebut dibandingkan dengan Bitcoin. Kenapa? Karena gini, logikanya. Satu alternatif coins yang market cap-nya lebih kecil daripada Bitcoin, itu punya resiko downside yang lebih besar. Ya, kenapa? Karena mereka lebih volatile. Market cap semakin kecil, semakin volatile. Semakin besar market cap dia semakin susah untuk naik dan turun. Gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita sembarangan invest di altcoins yang mungkin kita berpikir, wah ini sama dolarnya naik terus kok. Tetapi ternyata dibandingkan dengan BTC-nya turun, berarti lu invest di koin yang resikonya tinggi, tetapi daya ungkitnya lebih kecil daripada BTC. Alias profit lu lebih besar kalau lu hold di BTC. Nah pertanyaannya, kalau lu hold di BTC lebih besar, what's the point of holding that altcoins? Ya nggak? Coba kita pikir baik-baik ya. Resikonya lebih besar, tapi gainsnya lebih kecil. Berarti konyol. Ya, jadi itu salah satu hal yang harus kita pikirkan. Salah satu yang salah satu token lah ya, salah satu token yang paling mungkin banyak orang yang tahu lah ya, Litecoin. Litecoin ini adalah salah satu token yang sudah lumayan tua ya, dan banyak orang yang invest di dalamnya karena merasa bahwa oh ini udah secure, udah lama ya. Tapi kalau kita lihat performa si LTC ini atau Litecoin ini selama berapa tahun nih dari 2014 itu dia constantly turun against BTC, turun terus ya, terus-terusan downtrend. Artinya apa? Untuk long term investment it's not good ya. Kita nggak bagus kalau kita naruh Litecoin for the long term. Karena secara trennya dari 2014 berarti sudah berapa tahun tuh? Hitung sendiri ya. Sudah berarti berapa? 7 tahun. Sudah 7 tahun dia constantly bear market against BTC. Ya, ini gue ulangin. Ini adalah per LTC BTC.
Litecoin against Bitcoin. Nah, kebanyakan orang bahkan nggak tahu ada pair ini. Jadi ini salah satu lagi hal yang harus kalian perhatikan. Kalau koin favorit lu itu dengan BTC terus-terusan turun, that's a bad long-term investment. Walaupun kalau dengan US dollars mungkin akan naik-naik aja, kesannya kayak bagus. Tapi yang kalian nggak sadar, ini bocor atau seringkali disebut bleeds against BTC. Nah ya, oke, nah sekarang pasti beberapa dari kalian masih bingung nih ya, kenapa kok bisa ada pair dengan BTC? Bukannya pair itu cuma bisa dengan USD atau IDR. Nah, ini salah satu lagi kesalahan dari para investor kripto yang masih baru. Itu apa? Mereka nggak tahu ada BTC pair. Ya. BTC pair ini sesuai dengan namanya, mereka di against dengan Bitcoin. Jadi kalau kenaikan Bitcoin itu lebih kecil daripada Litecoin, maka akan naik chartnya seperti ini. Nah, tetapi ternyata pada faktanya selama 7 tahun terakhir, basically ya, dari 2013 lebih berarti ya sekitar menuju 8 tahun terakhir, itu LTC ternyata turun sebesar sekitar 94%-an against BTC. Artinya apa? Kalau lu 8 tahun lalu lu invest di Litecoin, lu akan bocor sebesar 94% dibandingkan kalau lu invest di Bitcoin. Nah, sekarang pertanyaannya, konyol nggak? Coba, konyol nggak? Lu invest di satu koin yang terus dia bleeds against BTC. Padahal kita tahu BTC secara resiko turun lebih kecil. Berarti lu ambil resiko lebih besar, tapi dapat gains lebih kecil. Nah, coba, gua harap lu nangkep si logikanya gitu ya. Jadi, ini salah satu hal lagi yang harus lu cek sebelum lu invest di dalam satu alternatif koin ya. Karena ya ini, dimana dia bleeds nggak against BTC. Kalau dia selama bertahun-tahun terus-terusan bocor against BTC, that's bad. Makanya itu harus salah satu pertimbangan buat lu yang nge-hold koin-koin yang terus bleeds against BTC. Nah, sekarang pasti pertanyaan selanjutnya adalah, oke bang, berarti kalau LTC turun terus nih, kita harus cari yang chartnya naik terus dong. Itu yang paling bagus. Jujurnya gini, rada susah nyarinya. Karena kenapa? Bitcoin ini adalah aset yang nggak jelek, gitu. Dia aset yang naik terus dengan waktu. Jadi nggak banyak kripto-kripto lain yang bisa terus-terusan menang against BTC. Gitu. Jadi minimal kita bisa lihat seperti inilah. Dia mengoscillate, ya. Dia ada masa bear marketnya, tapi ada lagi masa bull marketnya. Jadi ada masa turun, ada masa naik, ada extreme high atau overbought, ada oversold. Gitu. Jadi ini yang sering dilakukan oleh para trader yang sudah bercycle-cycle di dalam crypto markets. Mereka melihat apakah si aset ini sedang overbought atau oversold against Bitcoin. Gitu. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, ini berbeda sekali dengan chart USD. Ya, tentunya kita bandingkan dengan ini ya, dengan si ADA di USD. Nah, beda jauh. Sangat beda jauh. Karena kenapa? Ya, balik lagi. Kalau dengan US dollar, itu nggak aneh satu aset kripto yang bagus itu naik. Nah, tapi yang jadi permasalahannya adalah apakah dia bisa bertahan melawan Bitcoin? Atau minimal bisa nggak dia oscillate against Bitcoin? Gitu ya, jadi kita balik lagi. Contoh ke sini, ada. Jadi, kita harus cari satu koin yang sudah terbukti dia ada downtrend, nggak apa-apa. Tapi dia juga ada uptrend melawan BTC. Gitu. Dan tentu juga sama seperti ya, banyak ya. ETH, di mana kita bisa lihat dia ada masa pumpnya, menang melawan BTC, tapi ada masa juga dia downtrend. Dan kemarin-kemarin masanya naik lagi. Gitu. Jadi nah ini altcoins yang sehat. Altcoins yang minimal mengoscillate against BTC. Gitu. Nah, kalau kita misalnya Litecoin, ya berarti ya nggak ada oscillate terus aja turun. Gitu. Dan kalau kita mau trade sih boleh sebenarnya. Kalau gue pribadi, Litecoin gitu gue trade untuk medium term. Dimana misalkan dia udah satu titik rendah nih, kayak di sini nih. Terakhir serendah ini tuh 2017 13 Maret. Mungkin di sini kita bisa berspekulasi, nah, dia mungkin akan terpantul di sini. Nah, udah gitu mungkin kita cari titik profit selanjutnya di mana, terus kita take profit. Gitu. Jadi koin-koin yang tidak oscillate against BTC, ya gua akan bermain minimal ke short atau ke medium. Gua nggak akan hold untuk long term. Karena kenapa? Ya nggak make sense dia bocor terus. Gitu. Berbeda dengan ETH. Gitu. Nah, ETH dia ada masanya turun dengan BTC, tapi ada masanya juga naik. Kalau kita lihat banyak contohnya seperti Polkadot. Polkadot juga dia oscillate. Bahkan in theory kita lihat dia sedang uptrend gitu ya. Karena datanya baik lagi. Polkadot masih lebih pendek dibandingkan dengan
Ethereum ya. Ethereum kan sejak 2000 berapa nih data di sini ya? Ini 2016 bahkan lebih 2000 berapa nih? 15 kayaknya ya di sini. Ya 2015. Nah, Polkadot kita bisa lihat dia juga good investment against BTC karena kenapa ya? Kita lihat dia oscillate. Gitu. Contohnya apa lagi? BNB. Kita bisa lihat juga dia ada masanya naik dengan BTC. Jadi ini yang kita perlu. Kita harus cari satu aset yang perlahan-lahan naik against BTC. Karena kenapa? Saat lu beli Binance, lu beli kripto-kripto lainnya, lu beli-beli kripto seperti Binance, Solana, Cardano, XRP, Polkadot, lu itu mengambil resiko yang lebih besar dibandingkan lu invest di BTC atau di ETH. Jadi, kalau lu ingin invest di satu aset yang lebih tinggi resikonya, harusnya lu mendapatkan return yang lebih besar dong. High risk, high return, kan? Nah, kalau lu cuma dapat high risk-nya doang, kagak dapat high return-nya, itu namanya konyol. Gitu ya. Kita coba lagi, next selanjutnya. Nah, ada juga beberapa aset yang seperti gini nih. Seperti XRP. Di mana XRP ini bisa kita lihat, dia sebenarnya ada masa naiknya di sini nih ya. Ada masa naiknya. Tetapi secara overall dia ya dari 2014 ya begini gitu. Dia cenderung gak up ya sama dibandingkan dengan BNB gitu ya. Dibandingkan dengan AVAX gitu. Dibandingkan dengan ETH yang punya kecenderungan naik against BTC, XRP kecenderungannya di situ-situ saja. Apakah ini boleh kita invest? Boleh. Tetapi biasanya ini gua akan taruh ke non prioritas gitu kesannya ya. Gua taruhnya ini bukan di main portofolio gua. Rata-rata portofolio gua adalah aset-aset yang minimal dia oscillate dan cenderung ke atas. Dia ada secara kenaikan value dia lebih tinggi gitu kalau kita lihat sepanjang masa. Nah, kalau kayak XRP, ya dia nggak downtrend full sih. Dia oscillate, tetapi ya basically cenderung nggak kemana-mana di situ saja. Jadi ya gue cenderungnya biasanya lebih kecil. Tuh. Sama juga mirip seperti XLM ya, secara lumens. Dia juga cenderung oscillate against BTC, tetapi nggak naik kecenderungannya, hanya di situ-situ saja. Seperti sideways bertahun-tahun gitu. Nah, di waktu yang bersamaan juga kita bisa lihat ada kasus seperti Neo ya. Bagi kalian yang baru masuk 2020, 2021 kemungkinan besar nggak terlalu sering dengar Neo ya. Ini dulu nge-boom banget di 2016, 2017 sampai 18 ya. Wah, banyak banget yang ngomongin. Dan sekarang kita lihat jarang orang yang ngomongin Neo. Kenapa? Ya kita lihat sendiri. Ternyata adopsinya nggak banyak ya. Jadi ada yang kasus seperti ini. Dia awalnya menjanjikan. Mirip-mirip seperti ETH nih. Wah, mantap. Bagus ngelawan BTC-nya kayaknya kuat banget. Tetapi, dia cenderung turun. Belakangan turun terus. Dia terus membuat lower low, lower high, lower low, lower high. Terus seperti ini. Nah, aset yang seperti ini pun juga bisa dibilang nggak bagus. Kenapa? Karena dia kecenderungan terus turun. Gitu. Walaupun bisa saja ya dia naik lagi. Tetapi, secara risk reward-nya kurang menarik. Gitu. Ya. Nah, jadi itu bisa kita bandingkan dengan XLM dan XRP. XRP dia cenderungnya nggak terus bleed against, dia nggak constantly bleed. Dia ada waktu di mana dia kadang-kadang bisa naik, kadang turun, tapi kecenderungannya sideways. Itu berbeda dengan Ethereum, Cardano, Polkadot, gitu ya, di mana dia kecenderungannya ada naik seperti itu. Nah, jadi itu menjadi salah satu hal yang harus kita pertimbangkan sebelum kita memilih altcoins favorit kita, ya. Nah, di waktu bersamaan juga ada aset-aset yang seperti Algorand contohnya di sini. Di mana Algorand ini seperti yang kalian tahu, waktu dia launch itu kacau, kacau balau ya. Dia ada vesting schedule yang hancur, akhirnya membuat harga Algorand boom, hancur banget ya. Makanya sampai sekarang ya masih di daerah sini-sini saja. Nah, gue pribadi, gue ngeliat Algorand cukup menarik secara project. Jadi gue ada alokasi, tetapi kecil. Kenapa ya? Karena ini, lihat, against BTC-nya parah gitu loh. Against BTC-nya parah dan kemungkinan untuk bisa sampai kecenderungan naik lagi selama ini dia belum ada bukan peluang ya, belum ada momentum untuk naik. Gitu. Jadi bisa saja kita ada beberapa exception terhadap project-project yang sebenarnya secara fundamental bagus, tapi karena tokenomics yang buruk dia hancur. Gitu ya. Jadi sebenarnya banyak sekali pertimbangan untuk kita memilih altcoins. Tetapi ini adalah salah satu cara yang paling gampang secara visual. Kita tinggal cari aset-aset mana yang seperti ini. Itu contohnya seperti Ethereum, seperti seperti Cardano, Polkadot, itu di mana kecenderungannya against BTC itu ada kenaikan, ya. Dan bisa dibilang juga selain dari itu, ini juga yang menjadi salah satu
salah satu pertimbangan gue untuk invest di kripto-kripto yang baru itu jadi harus lebih hati-hati lagi. Karena kenapa? Kita bisa lihat kalau kriptonya baru banget rilis, berarti kita nggak punya data yang banyak tentang kripto itu. Gitu ya. Kalau kita dapat harga di floor gitu ya, kita dapat kayak di launchpad, ya tenang-tenang aja. Kita harga floor mau kemana lagi sih, ya sudah, gitu kan. Tapi kalau kita masuknya saat lagi peak gitu ya, dan datanya belum cukup, itu seringkali bisa menjadi masalah. Ya, nanti gue kasih contoh. Nah, ini dia salah satu contohnya, yaitu adalah pair Shiba Inu against BTC. Dimana kalau kita lihat datanya belum panjang, ya baru dari tanggal 28 Oktober. Dan kalau kita lihat sekilas, sepertinya turun terus. Gitu. Nah, apakah ini sudah pasti dia akan turun terus? Ya enggak juga. Tetapi yang sudah pasti adalah datanya kurang panjang. Nah, berbeda dengan data-data seperti Ethereum, seperti Cardano, Polkadot, BNB, mereka datanya sudah lebih panjang. Kita bisa lihat bahwa mereka adalah koin-koin yang cukup kuat kalau dilawankan dengan BTC. Gitu. Nah, kalau aset yang baru gitu ya, jadi seperti ini. Kita masih belum tahu apakah dia sebenarnya kuat nggak sih, ada masa-masa yang kuat nggak against BTC. Karena gini, balik lagi, tujuan kita invest di alternative coins adalah untuk mendapatkan gains yang lebih besar daripada Bitcoin. Tapi kita meresikokan lebih besar untuk potensi turunnya. Gitu. Karena kenapa? Market cap lebih kecil. Make sense kan? Nah, sekarang pertanyaannya, kalau dia cenderung turun terus lawan BTC, tapi resikonya lebih besar, buat apa dipegang untuk long term? Benar nggak? Coba logikanya. Ya kan? Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kalau si aset ini belum panjang datanya, berarti ada resiko tambahan lagi. Kita belum tahu. Gitu. Kita belum tahu apakah dia akan terus turun, atau akan dia bisa kembali lagi naik against BTC. Gitu ya. Nah, jadi ini gue harap kalian bisa mulai mengerti yang satu pentingnya dari BTC. Gitu. BTC ini masih terus mengontrol cryptocurrency market, gitu, dan apapun masih cenderung dibandingkan dengan BTC. Dan sebenarnya benar juga, gitu, karena secara resiko lebih kecil dibandingkan dengan koin-koin lain yang lebih kecil market cap-nya. Seperti yang gue sudah bahas berkali-kali, semakin besar market cap dari satu aset, kecenderungannya adalah dia akan lebih less volatile, lebih tidak volatile. Otomatis downside potentialnya lebih kecil dibandingkan dengan aset-aset yang market cap-nya kecil. Gitu. Nah sekarang, ini kalau market cap-nya udah kecil, turun terus lawan BTC, ya susah. Gitu. That's not good for long-term investment. Ya, kalau kita lihat di sini ya bisa contohnya kayak LTC gitu loh, dia turun terus. Gitu. Mungkin waktu di sini nih, waktu di sini kita mikir, oh ini nih waktunya LTC naik, tapi ternyata enggak. Terus turun, terus turun, terus turun. Nah kalau seperti ini, bertahun-tahun seperti ini terus, ya kalau gue pribadi akan berpikir untuk mengalokasikan LTC gue ke aset lain yang mungkin lebih bagus, atau bisa aja langsung lempar aja ke BTC gitu ya. Jadi untuk Shiba mungkin ya Shiba harus ditunggu sih karena datanya masih terlalu pendek. Mungkin tunggu dalam beberapa tahun ke depan. Kalau dia terus turun, ya lo harus pertimbangkan untuk ya lo tukar dengan BTC atau dengan aset lain ya. Oke, jadi kesimpulannya guys, kita juga harus memikirkan apakah altcoins yang kita pegang ini bleeds against BTC atau enggak. Ya, nanti mungkin di video selanjutnya gue akan membahas spesifik mengenai Ethereum. Karena kalau mau ngomong, Ethereum lebih sadis lagi daripada BTC. Ya, nah, overall, jadi kita bisa lihat yang pertama, kita harus lihat dulu fundamentalnya. Fundamentalnya, projectnya, apakah benar-benar punya guna atau enggak, gitu. Karena ya baik lagi, cukup banyak koin yang nggak berguna yang ada di markets. Ya. Nah, setelah kita lihat itu semua, barulah kita masuk ke BTC Pair. Di BTC Pair kita cek apakah dia constantly bleeds against BTC atau enggak. Kalau seperti LTC, dia constantly terus turun dari tahun ke tahun, ya itu that's not a good long-term investment. Tapi untuk short-term, medium mungkin bisa. Ya. Nah, jadi gue harap dengan video ini kalian bisa lebih objektif lagi terhadap alternative coins yang kalian pegang. Bagi kalian yang belum mengikuti DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini di mana kita bisa daily chart your favorite cryptocurrency. Dan juga buat kalian yang mungkin masih bingung cara baca candle, charts, dan hal-hal mendasar lain, bisa juga ada playlist tutorials with Toshi di sini. Dan buat kalian yang belum memiliki akun Bybit dan ingin mungkin mengikuti Launchpad atau ingin trading di Bybit, bisa juga klik di bawah ada referral gua. Dan bagi kalian juga yang belum join Telegram grup kita, bisa join juga, di mana di situ kita ingin membangun satu komunitas yang santai, yang tentunya bisa dua arah juga seperti kita ngobrol di grup biasa. Ya. Dan juga buat kalian yang belum share, like, jangan lupa untuk share our video, dan juga klik the bell icon, and see you on the next video.